Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Eko mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, dan subtema 4. Di tema 2, subtema 3, dan subtema 4 kita akan belajar yang pertama, kombinasi gerak non-lokomotor memutar dan menekuk. Kedua, kombinasi gerak non-lokomotor memutar dan menekuk dalam permainan tapak gunung. Ketiga, kombinasi gerak non-lokomotor gerakan mendorong dan menarik. Dan keempat, kombinasi gerak non-lokomotor dalam permainan jaring ikan. Gambar ini adalah gambar Edo sedang memutar kepala. Yang pertama adalah memutar kepala ke kanan sebanyak 4 hitungan, dan yang kedua memutar ke kiri sebanyak 4 hitungan, seperti waktu kita pemanasan. Dan yang gambar kedua memutar lengan ke depan sebanyak 4 hitungan, dan yang kedua memutar lengan ke belakang sebanyak 4 hitungan. Sedangkan ini adalah gerak memutar pinggang. Edo sedang memutar pinggang ke kanan 4 hitungan dan memutar pinggang ke kiri sebanyak 4 hitungan. Ini adalah gambar memutar tumit, sama. Memutar kaki kanan 4 hitungan, memutar tumit kaki kiri 4 hitungan. Nah, gambar ini adalah menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Itu juga sebanyak 4 hitungan, kemudian diganti menekuk kaki kiri ke depan dada sebanyak 4 hitungan. Kemudian dilanjutkan menekuk kaki kanan ke belakang sebanyak 4 hitungan. Dilanjutkan juga menekuk kaki kiri ke belakang sebanyak 4 hitungan. Dan gambar ini adalah gambar permainan tapak gunung. Gerakan ini ada menekuk dan memutar dan melompat. Ada kombinasi gerak menekuk, memutar, dan melompat. Cara bermain tapak gunung mungkin kalian sudah mengerti dan juga sudah pernah memainkannya. Permainan ini jika dilakukan banyak anak, itu harus melakukan homipa dulu untuk menentukan siapa yang bermain terlebih dahulu. Kemudian kakinya melompat dengan satu kaki, atau ada yang menyebutnya engklek. Kemudian ada namanya gaco. Gaco adalah bisa digunakan atau bisa terbuat dari pecahan internet. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membacanya cara bermain permainan tapak gunung di LKS kalian di subtema 3 PB 4. Gambar ini adalah gambar salah satu gerak kombinasi non-lokomotor, gerakan mendorong dan menarik. Pada gambar ini adalah cenderung ada kegiatan gerakan mendorong dan menarik. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan jika mau melaksanakan gerakan mendorong dan menarik. Yang pertama, pilihlah teman pasangan yang seimbang. Kedua, berdirilah secara berhadapan-hadapan dan tangan berpegangan. Ketiga, beri tanda posisi masing-masing. Keempat, kegiatan pertama kamu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Kelima, lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Keenam,
Kegiatan kedua, kamu lakukan kegiatan menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Yang ketujuh, lakukan secara bergantian. Kedelapan, semakin kuat bertahan artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya. Sedangkan gambar ini adalah gambar bermain jaring ikan. Kegiatan ini dilakukan dengan banyak anak, tidak bisa dilakukan dengan 2 atau 3 anak. Yang pertama, cara bermainnya, buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Kedua, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari 7 orang. Dan yang keempat, langkahnya, kedua kelompok berdiri secara berhadapan-hadapan. Jadi, kelompok yang beranggotakan 5 itu menghadap keluar, dan kelompok yang beranggotakan 7 menghadap ke dalam. Kelima, siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Keenam, jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar atau yang menghadap ke dalam maju bersama, mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Yang ketujuh, jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran, seakan-akan jaring terbuka, sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran, seakan-akan ikan akan keluar jaring. Ingat, yang jaring lingkaran luar menghadap ke dalam, dan yang ikan, lingkaran kecil yang ada di dalam menghadap ke luar. Posisinya ya, diingat-ingat. Rangkuman materi video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kombinasi gerak non-lokomotor meliputi gerak memutar, menekuk, meliuk, mengayun. Yang kedua, gerak non-lokomotor adalah gerakan tanpa berpindah tempat. Ketiga, nama lain permainan tapak gunung adalah engklek. Keempat, alat untuk bermain tapak gunung adalah gaco. Kelima, bermain gerak mendorong dan menarik dilakukan secara berpasangan dan saling berhadapan-hadapan. Keenam, teman pasangan harus seimbang. Ketujuh, permainan jaring ikan dilakukan dengan 12 anak. 5 anak berbentuk lingkaran menghadap keluar lingkaran, 7 anak menghadap ke dalam. 8. Jika guru berkata jaring, maka lingkaran luar maju ke depan dan memperkecil lingkaran, menarik tangan teman lingkaran. 9. Jika guru berkata ikan, maka lingkaran dalam maju ke depan memperbesar lingkaran, sedangkan lingkaran luar mundur, melangkah mundur.
Sekian materi dari Pak Eko. Setelah melihat video pembelajaran Pak Eko kali ini, untuk lebih jelasnya kalian membaca buku tema subtematika dan subtema 4. Dan juga bisa membaca buku LKS tema 2, subtematika dan subtema 4. Terakhir Pak Eko berpesan, jangan lupa memakai masker jika di luar rumah dan sering cuci tangan memakai hand sanitizer atau memakai sabun. Karena di luar rumah, Pak Eko sering menemui anak-anak seusia kalian bermain tidak memakai masker. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.